Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan saham untuk seminggu ke depan dari grup karya. Ada Waskita, ada Wika, ada WSBP, ada WG, dan ada ADI. Langsung saja kita ke saham pertama. Ada Waskita. Waskita pada hari Jumat kemarin ditutup turun 1,3% ke level harga 715. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Waskita sudah 2 minggu berada di bawah dynamic resistance-nya MA60. Potensi kemana Waskita? Potensi Waskita mengarah ke 660 sampai 650. Dan terlihat juga MACD sudah 2 minggu dead cross, tapi bar chart-nya mulai mengecil nih, mengarah ke 0. Kita lihat aja besok. Kalau hari Senin mampu rebound di atas 730, potensi Waskita akan melanjutkan kenaikannya, menguji resistennya di 800 sampai 830. Bagaimana untuk strategi dalam membeli saham Waskita, trading plan-nya? Nah, di sini saya membuat dua opsi: beli di harga penutupan kemarin di harga 715 atau menunggu lebih sabar, menunggu dia turun ke dekat supportnya di 660, beli di 670 atau 675. Saya akan buat dua opsi, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman yang mana lebih cocok dengan gaya trading Bapak Ibu dan teman-teman. Bisa juga Bapak Ibu dan teman-teman mengaplikasikannya, menambah atau mengurangkannya lagi. Jadi saya akan pakai opsi pertama. Opsi pertama ini kita kalkulasi dulu potensi profit dan lossnya berapa. Kalau kita beli di 715, nih 715, kita cut lossnya di 640. Jadi sekitar 10% ya lossnya kalau kita beli di 715. Dan bagaimana potensi profitnya? Kita cek lagi nih, potensi profitnya berapa. Nah, potensi profitnya ada di 17% kalau beli di harga 715. Jadi itu opsi pertama Bapak Ibu dan teman-teman, silahkan. Opsi kedua saya akan buat di opsi kedua akan beli di harga dekat-dekat support. Kalau dia turun ya di 670, buy. Cut lossnya sama aja di 638. Nah, jadi seperti itu. Cut lossnya ada di 5%, 4,96%. Bagaimana potensi profitnya? Kalau beli di dekat support, potensi profitnya, nah 670, potensi profit terdekat di 13%. Ini terdekat, resisten terdekat di 13%. Bahkan kalau dia bisa breakout lagi, jadi bagaimana potensi profitnya? Ini kita membuat kalau dia cuman sampai EMA 20-nya di, berarti ada potensi profit di 9,57%. Jadi kita anggap aja 1:2. Tapi kalau misalnya dia malah breakout dari EMA, resisten EMA 20 ke arah sini, potensi profit dekat-dekat support aja kita jualnya, misalnya di dekat sini, di sini. Jadi potensi ada di 18%. Bapak Ibu bisa buat bagaimana, apakah mau beli di harga sini atau lebih sabar nunggu dia turun ke support. Kalaupun dia tidak turun, ya kita belinya nunggu dia breakout dari sini, resistennya di 830. Misalnya 830 dia breakout, kita belinya di 840. Potensi ke resisten terdekatnya di EMA 150, jadi di 934. Potensi profit 11%, cut lossnya berapa? Kita cek lagi, kita buat lagi, kita belinya di 840, cut lossnya ya di bawah sini. Nah, sekitar 5% cut lossnya. Jadi potensi 1:2. Seperti itu untuk strategi saya membuat trading plan kalau saya mau mewashlist saham Waskita untuk seminggu ke depan. Jadi ada dua opsi, atau bisa juga dikatakan 3 opsi. Beli di harga pertengahan range sideways-nya di 715 dengan kondisi seperti ini. Kalau beli di dekat support dengan kondisi seperti ini, dan beli setelah breakout dengan kondisi seperti ini. Nah, seperti itu aja untuk saham Waskita. Kita lanjut ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari Jumat kemarin ditutup turun 2,36% ke level harga 1240. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika lebih bagus chartnya daripada Waskita kalau penglihatan saya ya. Chart nih satu tapi mata banyak melihat mungkin berbeda-beda. Nah, jadi penglihatan saya ini
cukup bagus untuk spek kita buy. Tapi sebelum saya buat trading plan-nya, saya akan analisa dulu bagaimana potensi Wika. Jadi secara teknikal Wika juga cukup bagus. Terlihat MACD yang setelah turun mendekati 0 dan terus membuat garis lurus atau sideways, dan sudah mulai berdekatan garis indikator biru mendekati garis indikator merah, dan terlihat bar chart di bawah 0 juga makin mengecil. Apakah akan membentuk bar chart di atas 0? Kita lihat saja minggu depan. Dan bagaimana strategi trading plan-nya? Kalau saya ini terlihat Wika pada hari Jumat tutup pas di support dinamiknya EMA 60 EMA 20 dan juga support yang ditarik garis, jadi bisa buy on support kalau ini kondisi seperti ini. Nah, kalau kita buy di 1240, cut loss-nya kita ambil di sini aja. Nah, di 6%. Cut loss-nya di bawah lower pada tanggal 7 bulan 7. Jadi potensi cut loss-nya di 6%. Bagaimana potensi profitnya? Potensi profitnya jelas lebih tinggi nih. Nah, kita tarik sini aja. Ini ada resisten terdekatnya. Waktu bagi dividen, dia nyentuh resisten tapi tidak mampu. Nah, terlihat di sini ada 9%. Jadi potensi profitnya di 9%. Kalaupun itu di breakout, ya kita tarik lagi garis. Nah, ini dekat sini. Ada EMA 150. Jadi Wika potensi akan ke 1500 selama bertahan di atas 1240. Seperti itu. Makanya saya membuat trading plan-nya seperti ini. Potensi profitnya ada di 3 kali 1 daripada loss-nya. Jadi seperti itu untuk Wika. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana mengaplikasikannya. Kalau saya mengaplikasikan atau membuat trading plan-nya ya seperti ini. Saya buy on support. Pokoknya kalau dia turun 6% di level harga di 1160, saya akan cut loss. Seperti itu. Tapi mungkin saja dalam satu hari bisa langsung naik 5%, 6%, ataupun turun drop ke 3% dulu. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang penting hot aja ini saham kalau masih berada di area trading plan. Sebelum dia menyentuh harga cut loss ya hot aja terus walaupun dia masih di bawah. Kalau masalah take profit, kalau indikasi market kurang mendukung bisa aja teman-teman take profit di 5 ataupun 6%. Misalnya minggu depan dia naik ke 6%, bisa aja take profit kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau. Jadi seperti itu. Untuk take profit kita bisa masih bernegosiasi dengan keadaan market. Kalau harga cut loss, kalau bisa jangan bernegosiasi. Kalau saya tidak akan pernah saya bernegosiasi dengan cut loss. Kalau sudah menyentuh harga cut loss, kalau tutup di harga cut loss, saya cut loss. Tapi kalau cuma menyentuh tapi habis itu mantul, saya nggak akan cut loss. Tapi kalau menyentuh terus turun lebih dalam, ya saya akan cut loss. Jadi seperti itu bedanya. Ya itu aja untuk Wika. Wika juga cukup bagus selama bertahan di atas 1240. Kita lanjut ke saham ketiga, ada WG. WG pada hari Jumat ditutup turun 0,99% ke level harga 200. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WG selama bertahan di atas dinamik support EMA 20 di 198, potensi masih akan menguji resistennya di 210. Kalau dia breakdown dari dynamic support EMA 20, arahnya ke 180. Apakah ini bisa spekulasi buy? Kalau menurut saya mending nunggu dulu WG breakout baru buy. Minimal di 210, 212 bisa buy, karena potensi WG juga cukup bagus. Untuk WG menguji resistennya di minggu depan itu ada peluang. Tapi bisa kita lihat 2 hari WG volumenya tinggi. Pas waktu penurunan hari Jumat volumenya tidak seberapa dan turunnya pun cuman 1%. Jadi terlihat juga MACD cukup bagus. Garis biru sudah mendekati garis merah dan bar chart di bawah 0 juga nggak tinggi-tinggi amat nih. Mungkin akan membentuk kalau besok
hari Senin WG bisa rebound ke 210, ya ini akan membuat barcat di atas 0 ataupun di bawah 0 tapi tipis kecil barcatnya. Jadi seperti itu untuk WG, masih di area range sideway-nya di 180 sampai 210. Sekarang harganya ada di 200, jadi udah deket-deket resisten. Nunggu breakout lebih bagus. Seperti itu untuk WG. Kita lanjut ke saham keempat, ada WSBP yang pada hari Jumat turun. Yang pada hari Jumat tutup di harga 202 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. WSBP secara teknikal, apakah ini bisa buy? Kalau saya melihat chart seperti ini, mending nunggu sedikit lagi. Kalau dia dekat-dekat di EMA 60-nya nih, EMA 20-nya di 198 atau 196 bisa buy. Cut loss-nya ya di bawah ini. Tapi sebelumnya kita analisa dulu bagaimana pergerakan WSBP untuk minggu depan. Untuk minggu depan masih ada potensi WSBP menguji resisten dinamiknya EMA 150 selama bertahan di atas EMA 20-nya di 198. WSBP masih berpotensi menguji resisten EMA 150. Ini bisa juga dikatakan jadi seperti ini. Apakah ini akan membentuk pola triangle? Nah, jadi seperti itu. Selama bertahan di atas 198, potensi WSBP juga bagus. Kalau mau buy silahkan buy di harga penutupan atau harga open. Yang penting opennya tidak tinggi dari 204, bisa buy. Cut lossnya kita buat simulasinya atau trading plan-nya. Buy di harga 202 ya misalnya. Cut lossnya ini di bawah sini di 6%, di 188 kalau saya. Potensi profit berapa? Kita harus cek dulu potensi profitnya. Beli di 202, potensi profitnya sama, beda dikit aja ya di 8,44%. Tapi yang teman-teman bisa lihat atau bapak ibu bisa lihat, range sideway WSBP ini ada di 193 sampai 220. Jadi kalau kita beli dekat support, peluang untuk kita profit atau nih saham WSBP rebound dari support juga atau mantul dari support juga besar karena WSBP lagi sideway. Nah, terlihat berapa kali WSBP mencoba breakdown supportnya 193 tapi tidak pernah gagal. Ini tanggal 23 bulan 6 dia breakdown, tapi tanggal 24 nya dia naik lagi. Nguji lagi tanggal 29, tapi tanggal 30 dia tutup lagi di atas. Jadi bisa dikatakan itu support kuat terdekat jangka pendek WSBP. Ya, seperti itu aja untuk WSBP. Kita lanjut ke saham terakhir, ada Adikarya yang pada hari Jumat juga turun 0,78% ke level harga 635. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Adikarya atau saham Adi sedang berada di pertengahan range sideway-nya yang dari support di 585 sampai resisten sideway-nya di 705. Bagaimana potensi untuk minggu depan? Potensi untuk minggu depan masih akan menguji supportnya di dynamic support EMA 20 di 620. Kalau itu mampu dipertahankan, masih ada potensi Adi untuk menguji lagi resistennya di 700. Jadi seperti itu. Terlihat juga MACD garis indikator merah dan biru berdempetan dan sideway ya, nggak mengarah turun. Jadi bar chart di bawah 0 juga kecil, bahkan tidak kelihatan signifikan. Ini saham sudah sideway 3 minggu lebih. Apakah ini bisa dibilang lagi akumulasi? Tinggal nunggu momentum. Ini Adikarya akan dinaikkan dan breakout dari 700. Potensi kalau breakout dari 700 ini lebih bagus ya. Kalau mampu breakout dan bertahan di atas 710 minimal, potensi ke arah 800 bahkan bisa ke 900. Di situ ada EMA 150 di 800 dan EMA 200 di 900.
Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membuat keputusan membeli, menjual, atau menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin dan menggunakan technical analysis, bukan dengan feelingmologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.